Saudari-saudaraku terkasih, banyak orang bertanya, Romo, doa apa yang paling ampuh agar doa kita terkabul? Atau doa mana yang paling membuat saya itu semakin dekat dengan Tuhan, Romo? Saya menjawab, tidak tahu doa yang mana ya. Tapi yang pasti, belajar dari bacaan-bacaan hari ini, doa yang paling berkenan pada Allah adalah doa yang jujur dan rendah hati. Doa yang jujur itu bagaimana? Doa yang sungguh-sungguh dari hati, yang bisa cerita semua kepada Tuhan. Baik hal yang baik dan yang buruk dalam diriku. Kalau cerita yang baik dan kata-kata yang baik barangkali kita itu sering lakukan kalau doa. Kita berdoa, Allah yang penuh kasih, Allah yang kekal dan kuasa, Engkau sungguh baik dan berlimpah berkat-Mu bagi kami manusia. Engkau mencintai kami semua, cicit, cucu, sepupu, keponakan, papa, mama, kakek, nenek, mak, cokongco, dan seterusnya. Kalau doa makan nasinya sudah dilalerin. Bukannya itu jelek, tidak. Tapi doa yang jujur, itulah yang berkenan pada Allah. Ketika kita berdoa mengatakan, Tuhan, aku hari ini malu sekali. Hari ini aku marah-marah, tapi ternyata aku yang salah. Kok bisa ya tadi aku seemosional itu? Wah, malu banget. Tuhan, aku malu sama teman-teman. Atau doa mengatakan, Tuhan, aku benci sekali sama teman-temanku. Mereka mengejek aku karena tompelku itu gede dekat mata ini. Kenapa Tuhan memberi aku tompel segede ini di dekat mataku? Doa yang jujur ya, dari hati, dari pengalaman perasaan pribadi. Kita diminta menjadi diri kita sendiri. Tampil apa adanya di hadapan Tuhan yang empunya hidup kita. Itulah berdoa. Itulah level relasi yang mendalam di hadapan Tuhan. Kita tidak harus menjadi orang lain di hadapan Tuhan. Untuk apa juga ya, menjadi orang lain di hadapan pencipta kita. Dia tahu segalanya tentang kita. Ada sebuah problem besar yang mau disampaikan Tuhan dalam bacaan Injil. Orang Farisi berdiri dengan percaya diri, menengadah ke langit mengungkapkan keunggulannya atas orang lain. Nah, berbeda dengan pemungut cukai, dia menjaga jarak jauh-jauh, tidak berani menengadah, menebah dadanya, mohon ampun. Apa problemnya? Problem besarnya adalah orang Farisi berpikir bahwa dengan segala prestasinya, perbuatan baiknya, Tuhan akan mendengar doanya, Tuhan akan mengabulkan doanya. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, mau melawan pandangan yang keliru, bahwa dengan kekayaan, dengan kebaikan kita, dengan persembahan yang besar, lalu doanya lebih didengar, doanya lebih pasti dikabulkan. Tidak. Tuhan itu hakim yang adil dan tidak bisa disuap dengan persembahan dan kekayaan. Juga dengan segudang prestasi kita, tidak. Mungkin orang-orang yang berkuasa seperti orang Farisi itu ya, mereka cukup berkuasa sebagai orang yang punya strata sosial yang tinggi. Mungkin mereka terlena dengan banyak privilege dan berpikir bahwa kekuasaannya itu juga bisa memberi akses khusus. Doa-doanya langsung terkabul, langsung ke surga. Tidak. Bahkan sebaliknya, dikatakan dalam Putra Sirak, Tuhan mendengarkan terutama orang miskin, yatim piatu dan janda. Doa-doa mereka ini yang dikatakan menembus awan. Itu berarti apa? Tidak ada seorang pun yang terlalu kecil, yang terlalu jauh,
atau terlalu terlupakan yang doanya tidak didengar Tuhan. Pasti didengar Tuhan. Nah, kekeliruan macam itu tadi bisa terjadi pada diri kita. Misalnya sebagian umat yang datang bercerita, Romo, saya itu sudah berdoa novena 9 kali, tapi enggak segera dikabulkan doa saya. Nah, memang Tuhan bisa disuap dengan doa 9 kali itu, yang waktunya mungkin tidak lewat sedetik pun. Kalau sudah doa, apakah lalu Tuhan wajib mengabulkan doa kita? Nah, bukan itu poinnya. Tapi apakah kita dalam doa itu sungguh-sungguh telah jujur di hadapan Tuhan? Barangkali kita boleh bertanya, Tuhan mengapa doaku belum terkabul ya? Apakah doaku ini terlalu egois? Apakah Tuhan mungkin punya kehendak lain? Tolong beritahu aku Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Menarik kalau kita mencermati doa orang Farisi itu. Saya bacakan lagi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tahu kan masalahnya yaitu soal apa? Soal apa? Ya soal itu. Aku dan aku. Nah, kamu doa itu mau memuji Tuhan atau memuji aku, diriku sendiri? Bapak Uskup itu dalam sebuah wawancara ditanya. Bapak Uskup, Tuhan seperti apa yang ada di benak Bapak Uskup? Bapak Uskup menjawab, Tuhan yang ada di benak saya itu adalah Tuhan yang membelok-belokkan hidup saya. Apa yang saya rencanakan itu tidak pernah terjadi. Tapi rencana Tuhan yang terjadi. Coba bayangkan ya. Bapak Uskup itu punya rencana, mungkin mendoakan begini begitu, yang terjadi yang lain. Tapi kalau kita ketemu Bapak Uskup kan selalu tersenyum begitu. Ya mungkin itulah ya kekuatan doa. Tapi persis itu juga yang dialami oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam bacaan kedua. Paulus menulis surat itu dari penjara ya kepada Timotius. Seperti surat perpisahan. Karena Paulus merasa hidupnya sudah tidak akan lama lagi akibat penderitaan dan hukuman mati yang akan dia terima. Yang dia anggap teman juga meninggalkan Paulus. Ya. Meninggalkan dia seorang diri, tidak ada yang membelanya. Tapi nada yang dia tuliskan dalam surat itu penuh syukur, penuh pengharapan. Paulus mengatakan apa di surat? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini bukan suatu bentuk kesombongan ya, tapi justru itu menjadi ungkapan syukur bahwa di tengah penderitaannya, di tengah waktu hidupnya yang dia rasakan tidak lama lagi, dia telah mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan. Masalah tidak hilang dengan doa, tapi kita diberi kekuatan dan pengharapan yang luar biasa dalam hidup ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa seperti pemungut cukai itu. Doa yang jujur dari hati dan mengungkapkan kerinduan terdalam hidup kita. Bukan sebaliknya yang terlalu banyak mikir ya. Lalu mulai membenarkan dirinya dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Hati-hati ya, penyakit ini bisa merasuk dalam diri kita ya. Ungkapan-ungkapan seperti dia itu enggak pernah doa tapi kok baik-baik saja. Nah, ya, mulai. Atau dia itu berdoa terus tapi kelakuannya sama saja. Nah, mending saya. Enggak pernah doa, jarang-jarang doa, tapi baik sama orang.
banding-bandingkan. Jauhi godaan berpikir demikian. Kita mesti percaya seperti dikatakan dalam bacaan pertama dan kedua, Allah adalah hakim. Allah adalah hakimnya dan dia hakim yang adil. Jadi enggak perlu kita yang menilai dan menghakimi orang lain. Ya biar Allah yang menjadi hakim, bukan kita. Yang kita perlukan adalah melihat pada diri kita sendiri. Jujur di hadapan Tuhan, telanjang di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan. Itulah doa si pemungut cukai. Doa yang jujur dan penuh kerendahan hati. Semoga doa kita juga demikian. Amin.